Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Iqbal Novansa dari Prodi Teknik Elektro angkatan 2018, Fakultas Teknik Universitas Jambi, dengan NIM M1A11807, dosen pengampu Oki Saputra, SSTMN, mata kuliah dasar konversi energi. Tema tugas pada kali ini yaitu konversi energi pada termoelektrik generator. Jadi langsung saja kita mulai untuk di slide selanjutnya. Apa itu termoelektrik generator? Generator termoelektrik biasa juga disebut seabed generator adalah perangkat generator listrik yang mengkonversi panas perbedaan suhu langsung menjadi energi listrik menggunakan fenomena yang disebut efek seabed tadi, yaitu menjadi bentuk efek termoelektrik. Jadi teknologi termoelektrik itu teman-teman bekerja dengan mengkonversi energi panas menjadi listrik. Jadi secara langsung atau sebaliknya, dari listrik menghasilkan dingin. Untuk menghasilkan listrik, material termoelektrik cukup diletakkan sedemikian rupa dengan rangkaian yang mengatur ya sumber panas dan dingin. Dari rangkaian itu akan dihasilkan sejumlah listrik sesuai dengan jenis bahan yang dipakai. Selanjutnya ke slide yang ketiga, yaitu pada slide ketiga ini kita akan membahas tentang sejarah termoelektrik. Jadi fenomena termoelektrik pertama kali ditemukan pada tahun 1821 oleh ilmuwan Jerman namanya yaitu Thomas Johann Seebeck. Ia menghubungkan tembaga dan besi dalam sebuah rangkaian. Di antara kedua logam tersebut lalu diletakkan jarum kompas. Jadi ketika sisi logam tersebut dipasangkan, jarum kompas tersebut ternyata bergerak, teman-teman. Lalu diketahui hal ini terjadi karena aliran listrik yang terjadi pada logam menimbulkan medan magnet. Medan magnet inilah yang menggerakkan jarum kompas. Fenomena tersebut kemudian dikenal dengan efek Seebeck. Itu diambil dari nama penemunya itu, teman-teman. Selanjutnya yaitu kita ke slide yang keempat. Bagaimana prinsip kerja termoelektrik generator? Jadi teman-teman, prinsip kerja dari termoelektrik adalah dengan berdasarkan efek Seebeck, yaitu jika dua buah logam yang berbeda disambungkan salah satu ujungnya, kemudian diberikan suhu yang berbeda pada sambungan, maka terjadi perbedaan tegangan pada ujung yang satu dengan ujung yang lain. Jadi untuk keperluan pembangkit listrik tersebut umumnya bahan yang digunakan adalah bahan semikonduktor. Semikonduktor itu adalah bahan yang mampu menghantarkan arus listrik namun tidak sempurna. Semikonduktor yang digunakan adalah semikonduktor tipe N dan tipe P. Bahan semikonduktor yang digunakan adalah bahan semikonduktor ekstrinsik. Terdapat 3 sifat bahan termoelektrik, yaitu ada koefisien Seebeck, ada konduktivitas panas dan resistivitas. Selanjutnya yaitu ada apa itu efek Seebeck. Apabila kita membahas efek Seebeck, kita ketahui bahwa di sini merupakan efek Seebeck itu adalah fenomena yang mengubah perbedaan temperatur menjadi energi listrik. Jika ada dua bahan yang berbeda yang kemudian kedua ujungnya disambungkan satu sama lain, maka akan terjadi dua sambungan dalam satu loop. Jadi penjelasannya itu, jika terjadi perbedaan temperatur di antara kedua sambungan ini, maka akan terjadi arus listrik. Prinsip ini memiliki koefisien Seebeck yang berbeda-beda. Semakin besar koefisien Seebeck ini, maka beda potensial yang dihasilkan juga semakin besar. Karena perbedaan temperatur di sini dapat diubah menjadi tegangan listrik, maka prinsip ini juga digunakan sebagai sensor temperatur yang dinamakan thermocouple. Jadi begitu teman-teman. Kita bahas untuk slide selanjutnya ya, yaitu apa itu efek Peltier. Nah,
Jadi efek filter itu kebalikan dari efek Seebeck, yaitu dua logam yang berbeda disambungkan kemudian arus listrik dialirkan pada sambungan tersebut, maka akan terjadi fenomena pompa kalor. Prinsip inilah yang digunakan termoelektrik sebagai pendingin atau pompa kalor. Jadi termoelektrik itu terdiri dari dua bahan berbeda yang disambungkan. Material yang dipilih pun memiliki koefisien Seebeck cukup tinggi, yang cukup tinggi. Saat ini kebanyakan termoelektrik itu menggunakan bismuth telluride sebagai bahan pembuatnya, teman-teman. Selanjutnya pengembangan termoelektrik di dunia. Jadi sejak awal tahun 1990 tuntutan dunia tentang teknologi yang ramah lingkungan sangat besar. Ini memberikan imbas kepada teknologi termoelektrik sebagai sumber energi alternatif. Banyak aplikasi lain penggunaan energi termoelektrik selain pada LPG yang digunakan oleh Voyager 1. Di sini Voyager 1 itu yang saya ketahui itu adalah sebuah pesawat luar angkasa yang menjelajahi galaksi-galaksi yang diciptakan oleh manusia. Jadi menggunakan sebuah termoelektrik ini untuk yang dimana fungsinya ini untuk mengirit bahan bakar dari pesawat luar angkasa ini supaya lebih jauh untuk menjelajahi alam semesta. Dan kabarnya pada tahun ini dia sudah keluar dari galaksi Bima Sakti kita. Intinya hampir putus kontak dengan manusia. Selanjutnya yaitu saya akan membahas lebih dari pengembangan termoelektrik di dunia ini. Jadi salah satunya adalah bahwa termoelektrik ini contoh penerapan lainnya yaitu ada yang sedang dikembangkan saat ini adalah pemanfaatan perbedaan panas di dasar laut dan darat, sistem hybrid pada kendaraan bermotor yang memanfaatkan motor listrik dan mesin pembakaran, serta pemanfaatan pada pembangkit listrik tenaga surya. Jadi teman-teman, saya pernah melihat orang dia memanfaatkan dari teknologi termoelektrik ini dengan memasangkan termoelektrik ini pada knalpotnya. Jadi ketika knalpot itu panas, jadi termoelektrik ini dapat dimanfaatkan untuk menghemat energi tadi, digunakan untuk dua sistem. Jadi ada listriknya juga, seperti itu, ada penggerak listriknya, tidak hanya dengan bahan bakar saja, seperti itu. Terus selanjutnya ada di sini contohnya itu Mitsubishi saat ini juga sudah memproduksi kulkas termoelektrik yang mampu menghemat energi 20% dibandingkan dengan kulkas biasa. Ini dari produk Mitsubishi. Kemudian dalam dunia komputer, termoelektrik dipergunakan untuk mendinginkan CPU komputer. Jadi termoelektrik digunakan juga pada CPU komputer, teman-teman. Jadi salah satunya yang ingin saya tambahkan di sini, teman-teman, bahwa penerapan teknologi termoelektrik pada pembangkitan listrik dari sumber panas itu, sampai saat ini pembangkitan listrik dari sumber panas harus melalui beberapa tahap proses. Bahan bakar fosil akan menghasilkan putaran turbin apabila dibakar. Ini untuk contoh di suatu penerapan teknologi termoelektrik di pembangkit listrik ya, teman-teman. Jadi ketika turbin apabila dibakar dengan tekanan yang sangat tinggi, hasil putaran turbin tersebut akan dipakai untuk memproduksi tenaga listrik. Efisiensi energi pembangkit ini masih rendah akibat beberapa kali proses konversi. Panas yang dihasilkan banyak yang dilepas atau terbuang percuma, jadi dimanfaatkan ya, teman-teman. Dapat digunakan suatu metode yang dikenal sebagai cogeneration, di mana panas yang dihasilkan selama proses dapat digunakan untuk tujuan alternatif. Dengan menggunakan termoelektrik, panas yang dihasilkan selama proses diubah menjadi energi listrik, sehingga panas yang dihasilkan tidak terbuang. Seperti itu, teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah, yang pertama, material yang banyak digunakan itu saat ini adalah
BI2TE, 3 PBTE, dan sebagainya. Dan kesimpulan keduanya itu, jadi prinsip kerja dari termoelektrik adalah dengan berdasarkan efek Seebeck, yaitu jika dua buah logam yang berbeda disambungkan salah satu ujungnya, kemudian diberikan suhu yang berbeda pada sambungan, maka terjadi perbedaan tegangan pada ujung yang satu dengan ujung yang lain. Generator termoelektrik, kesimpulan yang ketiga, generator termoelektrik juga disebut sebagai generator, adalah perangkat kendaraan listrik yang mengkonversi panas perbedaan suhu langsung menjadi energi listrik menggunakan fenomena yang disebut efek Seebeck, yaitu bentuk efek termoelektrik. Jadi dari tiga kesimpulan itu cukup sekian dari presentasi saya. Saya Iqbal Nofremsa. Terima kasih untuk Bapak Oki Saputra yang sudah menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.